Tuhan.
ditengking setan apa? Saya juga bingung. Oh, rajanya iblis? Bukan. Dia bilang setan nggak bisa ditengking, ini setan ini namanya setan kredit. Bapak Ibu mau tengking pakai apa? Tangga nggak bisa berubah. Dalam nama Yesus, saya tengking hutang-hutang saya, nggak berubah. Saya baru sadar bahwa setan sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Yang nggak bisa dikalahkan adalah keinginan hati kita. Izinkan Tuhan menguasai hati kita. Dari situ saya bilang sama istri saya, kita berjalan. Bapak Ibu, bangunan ini rampung selesai. Kalau hari ini kita punya usaha gereja, itu semua anugerah Tuhan. Saya bilang sama istri saya bilang Bapak Ibu sama jemaat, siapapun yang memberi saya mobil, saya hibahkan untuk pelayanan, bukan untuk kesombongan diri saya. Kita pakai di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Mobil, motor, kursi ini punya waktu kadaluarsa. Suatu waktu kita bisa ganti, tapi hidup kita adalah kekal untuk selamanya. Saya bilang sama istri anak saya, apapun yang terjadi, tetap muliakan Dia. Nah, hari ini bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa mengalami berkat Tuhan? Saya nggak ngomong, tapi hari ini Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak mengalami berkat Tuhan, cuma omong kosong. Mari kita buka Injil Matius. Injil Matius pasal 16. Ini adalah sebuah pengakuan Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. Ya. Matius 16 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-20. Bapak Ibu sudah temukan, kita baca bersama-sama Matius 16 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus ayat 13, 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Bapak Ibu, ayat 19 dikatakan bahwa kita akan diberikan kunci kerajaan surga. Dan kunci ini berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini kamar. Kalau saya nggak punya kunci, bisa masuk ke kamar ini? Nggak bisa. Kalau saudara tidak punya Yesus, bisakah saudara meraih berkat itu? Jadi kata kunci ini ada hubungan erat dengan istana kerajaan. Saudara, dalam kerajaan itu yang berkuasa siapa? Raja. Sekalipun setinggi apapun jabatan seorang panglima itu, tanpa kekuasaan raja, siapapun yang ingin menjumpai raja tidak akan diperbolehkan. Amin. Sekarang saya balikin, ya.
supaya diri kita ini menjadi istana raja. Saudara harus punya apa? Punya apa? Punya kunci. Kalau Bapak Ibu punya kunci, Bapak Ibu punya hidup ini menjadi istana. Kalau ini menjadi istana raja, kira-kira adakah gambaran di dalam hidup saudara siapa yang Bapak Ibu akan undang masuk dalam istana? Yang pasti orang-orang yang terhormat, yang pasti orang-orang yang termulia. Betul? Siapa yang harus Bapak Ibu undang orang terhormat dan termulia itu? Adalah Tuhan Yesus. Hatimu menjadi kunci. Saudara, orang pikir kalau saya banyak rajin ke ibadah, saya pasti masuk surga. Orang Farisi itu rajin ibadah. Orang Farisi tahu akan kebenaran. Tapi ketika orang Farisi datang ke Yerusalem dengan orang berdosa ini membalikkan belakang dan berdoa kepada Tuhan. Orang Farisi ini berdoa, Tuhan, saya taat kepada 10 hukum Taurat, saya memberi 1/10, saya rajin ke ibadah. Orang berdosa ini dikatakan, Tuhan, kasihanilah aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Lalu Tuhan bertanya, dari doa orang ini, doa manakah yang diterima oleh Tuhan? Doa orang berdosa ini. Kenapa? Saya dan saudara seperti orang berdosa. Kita nggak layak. Kita nggak layak. Tapi Tuhan datang. Dia mau jadikan hidup kita ini menjadi istana raja. Dan dia mau merintah untuk selama-lamanya. Makanya dikatakan, engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaatku. Apa maksudnya? Kata jemaat itu bicara gereja. Gereja itu bukan bicara komunitas seperti ini, tapi gereja adalah bicara Bapak Ibu dan saya. Siapa itu gereja? Ya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan keluar kepada terang yang ajaib. Dan itu gereja. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bisa dibebaskan dari miras kuasa kegelapan, Bapak Ibu adalah disebut gereja. Dikatakan di atas batu karang ini, batu karang itu bicara Tuhan Yesus, tidak ada kuasa maut yang dapat mengalahkan kita. Makanya saudara bisa uji kalau hidup Bapak Ibu bisa mempan dengan kuasa kegelapan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu bukan gereja Tuhan. Makanya saudara, saya paling gak setuju kalau ada orang yang punya penglihatan dilihat dalam gereja. Saya lihat bagaimana di gereja ada setan. Matius 18 ayat 20 dikatakan, di mana 2 orang berkumpul sepakat, di situ Allah hadir. Kalau Allah hadir, apakah ada setan di situ? Berarti nubuatan itu pembohong. Dan saya akan percaya Bapak Ibu ketika kita menyembah, kita hadir di sini memuji Allah di tempat ini. Tahun 2018 saya sakit, di ronsen, di check up ke dokter dan dikatakan saya mengalami sakit jantung. Saya ditawarkan oleh beberapa orang bintang, Pak, mesti obati ini, mesti ini supaya sembuh. Saya bilang sama orang yang menawarkan saya lebih baik mati terhormat di dalam Tuhan daripada saya mati di tangan dukun. Karena saya percaya yang memberi hidup ini adalah Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang akan berhak untuk mengambil nyawa kita. Setan hanya bisa menghancurkan tubuh Bapak Ibu, tapi setan gak bisa mengambil nyawa kita. Cek ayat firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis itulah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia bunuh dari hidup kita? Semangat hidup kita. Bagaimana iblis membunuh semangat kita? Dia pakai istri, dia pakai suami. Supaya apa? Kita nggak punya gairah lagi. Ibadah jadi nggak lagi, doa jadi nggak lagi. Kalau kita sudah
beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dunia yang kita akan inginkan. Pak, mulai kita akan jelajah. Pak, kita akan kunjungi. Lama-lama tetangga kita kunjungi, istri orang, suami orang. Maka yang paling terkenal sekarang di Manado ini bukan hanya pencuri anjing, tapi para pelakon. Saudara, di rumah kami itu saking memang terkenal di daerah itu pencuri anjing, sampai anjing pun belajar pencuri sepatu. 2 pasang sepatu saya hilang masih baru, anjing yang mencuri. Saya tidak dapat hikmah. Ini gara-gara manusia ajarkan pencuri anjing. Anjing bilang kita mau balas loh. Yang dia curi itu sepatu gembala, kurang ngajar ini. Satu waktu saya semua pergi penginjilan, saya cari-cari sepatu saya mana, masih baru, bapak ibu baru beli. Dia ambil satu, dia taruh di got, pinggir-pinggir bahkan itu sudah ada bekas-bekas gigitan anjing. Saya marah, saya bilang ini anjing siapa, saya mau RW ini. Tapi saya sadar kita mesti injili supaya mereka yang pencuri anjing bertobat. Bapak ibu, anjing jadi mahal bapak ibu. Mereka potas 1 ekor bisa 500 tiap. Coba kalau 1 hari dia potas 20 ekor. Mereka itu sampai datang ke setiap perum itu pakai senjata angin. Bapak ibu berani lawan, tembak. Pernah tetangga saya teriak, pencuri anjing. Mencuri ini bukan diam kabur. Ya tarik senjata angin, dia tembak tuh pemilik anjing yang masuk. Kamu ibu pernah ngalami? Pernah? Jangan piara anjing. Ya. Saya kalau bilang piara anjing, I'm sorry. Kalau dibilang makan anjing, makan RW saya makan. Karena orang Minahasa bilang semua kalau di atas meja itu namanya ikan. Mau ular, mau buaya, mau monyet, namanya di atas meja itu namanya ikan. Makanya lo bilang orang Minahasa itu lebih sadis dari Adam. Semua hewan hidup di dunia di Sulawesi Utara trauma. Hanya satu yang mereka belum makan, daun pintu. Satu waktu bapak ibu di rumah saya itu saya timbul batu fondasi. 2 orang pemabuk lewat, dilihat tuh biawak lari. Bapak ibu tahu nggak? Itu batu besar-besar mereka pindahkan samping sana. Saya bilang, om cari apa? Ada ikan. Saya bilang, ikan apa? Saya kira kan ikan cuma 2 tempat. Di laut tadi air tawar. Dia bilang ada bu, ikan besar. Jadi satu yang angkat, bapak ibu sekitar 60 batu mereka angkat. Pindah di samping gereja ini. Pindah-pindah. Yang satu tunggu-tunggu. Di mana mana ya? Mana ada? Ini boleh bersambungin kan? Anak mulai mana? Bapak ibu ternyata biawak sampai ketakutan. Bapak ibu biasa biawak lari kan? Dia tak lari lagi langsung ini. Terus saya bilang, Pak yang mana ikan? Itu. Astaga. Dia tangkap bapak ibu bukan dia kasih mati, hidup. Dia pegang begini. Tatetongan. Ikowalingan. Dia baca cerita begitu. Saya dalam hati puji Tuhan. Tadinya saya mau sewa itu batu, saya mau angkat di sebelah. Ternyata ada tukang angkat batu gratis. Tuhan kasih biawak, bayar aja biawak. Dia angkat 60 batu kasih pindah di sebelah. Sudah mau mengalami berkat Tuhan? Tuhan bisa kasih biawak. Makanya kalau ada ular-ular beranak di rumah, beli kandang, taruh. Lewat tuh orang-orang. Iya, bapak ibu nggak apa-apa. Bapak ibu harus punya kunci. Mau punya kunci? Mau punya kunci kerajaan surga? Mau hidup menjadi istana raja? Mau? Izinkan Tuhan hari ini menjadikan hatimu adalah tahta. Saya bukan mengada-ngada hari ini. Saya orang yang banyak hutang. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bisa bayar hutang saya lunas, saya bertobat ke hutang banyak. Jujur saya bilang Bapak Ibu, penghasilan saya
cuma UMP. Pengeluaran saya 10 sampai 20 juta dalam sebulan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan lunasi utang saya akan bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan lunasi. Bapak Ibu punya kunci, tinggal minta. Saya masukin dengan saya paling di sekolah. Bagi saya ini sekolah yang paling mahal. Bagi saya ini sekolah paling mahal. Waktu saya tanya di sekolah itu, Pak, pendaftarannya berapa? Pak, di sini murah. Murah sekali, Pak. Ini kan sekolah-sekolah lain. Murah. Ya berapa, Pak? 12 juta. Saya bilang, Bapak ini mau mencobai atau memang sengaja dia bilang. Dia bilang, Pak, murah sekali, Pak, sekolah ini. Dia baru bilang DP angka. Kaki saya langsung dingin, Bapak. Asam lambung saya langsung naik. Tangan saya langsung berkeringat, Bapak Ibu. Jantung saya jadi kumat. Terus saya bilang, Pak, SPP setiap bulan berapa? Pak, murah. Cuma 500.000. Pak, jangankan 500.000, gratis saya minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Pak, itu 500.000 paling murah. Belum ada uang lain. Uang apa? Uang buku. Ya, 1 tahun itu per semester 1 juta koma. Dia baru sebut koma. Saya koma lebih dulu. Saya bilang, Bapak ini ngomongnya pakai koma gampang. Kalau pulpen di koma gampang. Otak kita nih berpikir jadi koma. Saya pulang, saya bilang sama istri saya, ini gimana? Tadi asal berapa? 12 juta. Mama, kata istri saya. Bapak Ibu, saya punya kunci. Bagi Tuhan tidak ada yang. Saya pasti dengan istri saya bilang begini, nggak apa-apa, masukin aja. Masuk. Terus bayar pakai apa? Nggak apa-apa, bayar pakai iman. Orang kalau beriman itu konyol, Bapak Ibu. Masuk. Semua orang sudah bayar, saya belum bayar. Belum bayar, Bapak Ibu. Ya. Masuk. Sudah mulai ada tagihan. Pak, 3 bulan menunggak. Bapak Ibu tahu, ada orang yang melunasi itu setahun dengan SPP uang pendaftaran. Kan saya bilang yang masih muda-muda ini yang mau nikah, jangan dulu pikir anggaran. Pernikahan itu panggilan, bukan anggaran. Kalau sudah pikir anggaran, bangun usaha. Yang masih jomblo bilang amin. Ini belum nikah, so pikir catering berapa kakak, gedung apa. Ini mau nikah tuh bangun usaha. Pernikahan itu panggilan, makanya dikatakan 2 menjadi 1. Saya dulu nggak ngerti nikah itu apa. Ternyata itu nikah panggilan. Saya sudah pernah cerita, modal cuma 12 juta menikah sama orang Minahasa. Mas kawin antar harta, antar bini, antar kursi. Tapi Tuhan tiadakan semua itu. Dengan pede saya bilang sama tua saya, bulan Mei 2011 saya nikah anak bapak. Boleh. Mar 60 juta saya dulu di pelaminan. Itu otak saya dimuter, Bapak Ibu. Di dompet 15 juta. Ini 60 juta. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya DP 500 di Istana Emas. Mas kawin masing-masing 4 gram ya. Dengan nama istimewa kayak pernikahan anak raja orang besar. Saya DP 1 juta untuk catering, 470 kepala. Saya DP. Saya pergi di salon bridal Irene Paluan. Saya DP 1 juta untuk salon. Bapak Ibu ini tinggalnya berapa bulan? Mau cari 45 juta. Aduh Bapak Ibu, jangankan di 45 juta, 1 juta saya setengah mati. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan yang melakukan, jangankan 3 bulan, menit ini juga Tuhan bisa lakukan. Jam ini juga Tuhan bisa lakukan. Asalkan kau punya kunci.
Saudara, saya harus nikah bulan ini, itu maju dari bulan Februari. Di bulan itu juga Tuhan genapi jumlahnya dan saya bayar semua dan saya bisa menikah. Saya hanya ditargetkan 60 juta, tapi Tuhan memberkati jauh melebihi dari permintaan mertua saya. Kalau kau percaya bahwa uang itu adalah Tuhan, maka Tuhan akan kecil dalam hidup. Tapi kalau kau percaya bahwa uang itu adalah hamba, maka Tuhan yang besar dalam hidup. Mau diberkati? Mau punya kunci? Mau hidupmu jadi istana? Izinkan Tuhan merehab hidup Bapak Ibu tempat. Izinkan Tuhan yang merenovasi hidup Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini apa yang merusak dalam hidup Bapak Ibu. Apa yang merusak Bapak Ibu hari ini saya nggak tahu. Tapi izinkan hari ini buka hatimu, ambil kunci dan izinkan Dia yang akan memperbaiki hidup. Saya tidak hanya bicara hari ini, tapi saya berbicara ini adalah saya sendiri yang mengalami mujizat. Saya amat percaya Bapak Ibu juga mengalami mujizat. Mari bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita. Sehingga Tuhan bekerja. Ingin ku rebut
Engkau lepaskan itu di kami. Tuhan mau siang hari ini bukan lagi Engkau yang bekerja, tapi Tuhan ambil alih pergumulan ini. Bahkan sampai ada kegersangan di dalam hidupmu, ada kekeringan dalam hidupmu. Dia merasa bahwa ini buntu, dia tak akan bisa melakukan. Dia ingin hidupnya pendek, dia ingin berakhir hidupnya. Kalau engkau orang ini, angkat tangan, izinkan Tuhan bekerja silakan. Tuhan mau ambil pergumulan, Tuhan mau selesaikan pergumulan.